Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu religious trauma dan kondisi seperti apa yang bisa saja menyebabkan seseorang itu mengalami religious trauma. Nah, teman-teman, hari ini kita mau belajar bagaimana sih sebenarnya proses terbentuknya religious trauma tersebut. Bagaimana sebenarnya kejadian sehari-hari kita itu membuat kita tuh kemudian trauma terhadap agama atau kepercayaan atau aliran tertentu. Mari kita mulai. Sekarang coba kita lihat ya, teman-teman. Bayangkan, misalkan ya, ketika seseorang itu bergabung dengan sebuah komunitas agama. Pikirannya dia, harapannya dia adalah bergabungnya dia itu bisa membantu dia untuk menyelesaikan masalah-masalah di dalam hidupnya dia. Itu tentu sebuah harapan yang wajar, ya kan? Nah, suatu hari, teman-teman, ketika seseorang ini mengalami misalnya masalah dalam hidupnya. Masalah ini bisa saja berkaitan dengan agama, tetapi bisa juga tidak berkaitan dengan agama. Misal, ya, ketika misalnya dia mengalami rumah tangga yang tidak harmonis lah. Dan sekarang dia dalam proses mau berpisah dengan pasangannya. Tentu, ini kan membuat goncangan di dalam kehidupannya dia. Oke? Hal lain misalnya seseorang yang misalnya mengalami masalah keuangan misalnya ya, ketika misalnya seseorang itu punya bisnis yang sedang tidak bagus ya, kondisi cash flow keuangannya dia macet, tentu ini kan sebuah masalah yang juga mengguncang kehidupannya dia. Nah, selain itu, kalau masalah yang berkaitan dengan keagamaan misalnya, ketika seseorang itu misalnya dia mengalami sexual abuse misalnya, atau manipulasi keuangan yang dilakukan justru oleh pemimpin spiritualnya dia di dalam organisasi keagamaan tersebut. Nah, masalah-masalah kehidupannya dia ini tentu kemudian dia akan berusaha selesaikan. Dan salah satunya mungkin dia akan berusaha mencari bantuan di dalam komunitas keagamaan yang dia punya tersebut. Nah, ini yang terjadi teman-teman, ketika dia membawa masalah dia tersebut di dalam lingkungan keagamannya dia tersebut, pada akhirnya penyelesaian masalah ini kemudian dicoba diselesaikan melalui kacamata keagamaan. Ya, artinya semuanya dihubungkan melalui perspektif agama. Walaupun kita tahu persoalannya sebenarnya mungkin saja tidak berkaitan dengan keagamaan. Seperti kita bilang tadi, bahwa misalnya masalahnya soal perceraian, keuangan, ataupun abuse yang dilakukan pemimpin keagamannya tersebut, itu kan sebenarnya tidak berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan yang diajarkan di komunitas tersebut, gitu ya. Tetapi ketika dia bawa itu ke dalam lingkungan tersebut, mereka kemudian dalam tanda kutip mengharuskan menyelesaikan itu dari kacamata keagamaan mereka. Nah, disinilah kemudian terjadilah problem, ya. Ada benturan-benturan antara kehidupan pribadi dengan kehidupan keagamaan. Dari kasus perceraian misalnya, ketidakharmonisannya kemudian dihubung-hubungkan dengan keagamaan. Misalkan, memang perceraiannya itu terjadi karena dia misalnya mengalami abuse oleh pasangannya. Kemudian ketika dia bercerita dengan komunitas keagamaannya, dikatakan bahwa itu terjadi karena kamu itu jauh dari Tuhan. Itu terjadi karena kamu melakukan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Hal-hal yang sebenarnya tidak berhubungan dengan pokok masalah yang menjadi masalah utama pada perceraian tersebut. Nah, kemudian penyelesaiannya juga dipergunakan melalui perspektif agama. Misal, gitu ya, ketika misalnya perceraian itu terjadi karena abuse, gitu ya. Hanya karena ingin mempertahankan nilai-nilai yang dianut dalam organisasi tersebut, mereka diharuskan mengkompromikan hal-hal yang sebenarnya tidak dibenarkan di dalam pernikahan tersebut. Misalkan, dalam tanda kutip, mereka harus menerima abuse hanya supaya mereka tidak jadi bercerai, misalnya begitu. Atau diharuskan untuk melakukan hal-hal tertentu, ritual-ritual tertentu, hanya supaya sesuai dengan nilai-nilai yang dianut di dalam komunitas tersebut. Artinya, banyak alasan-alasan yang diberikan yang sebenarnya tidak berhubungan atau tidak menyelesaikan masalah sebenarnya yang ada pada masalah si subjek tersebut. Tetapi alasan-alasan ini dipaksakan untuk diikuti oleh subjeknya supaya kelangsungan komunitas agama tersebut tetap bisa dipertahankan.
Gitu. Dalam banyak kasus, biasanya pemaksaan ini dilakukan dengan mempertaruhkan misalnya jabatan orang tersebut di dalam komunitas tersebut. Ataupun ancaman spiritual dengan mengatakan bahwa kalau kamu nggak melakukan ini, berarti kamu melanggar perintah Tuhan. Atau kamu adalah seorang pendosa yang kemudian akan dihukum oleh Tuhan. Bila kamu tidak mengikuti saran ini, kamu akan dikeluarkan dari komunitas ini, kamu berarti adalah seseorang yang jauh dari Tuhan, dan kamu akan dihukum oleh Tuhan. Nah, masalah ini kemudian diperparah dengan komunitasnya yang justru mendukung orang yang mengalami ini semakin punya trauma yang lebih besar, gitu ya. Misalnya, ketika orang tersebut kemudian memang memutuskan untuk bercerai, misalnya, komunitasnya kemudian secara kompak itu kemudian mengucilkan dia, menghakimi dia, gitu ya, menganggap dia sebagai pendosa, menganggap dia sebagai pelanggar perintah Tuhan, misalnya. Mereka tidak melihat lagi dari sisi bahwa penderita tersebut itu mengalami abuse yang luar biasa, mengalami siksaan yang luar biasa dalam pernikahannya. Mereka hanya melihat dari kacamata bahwa orang tersebut melanggar doktrin-doktrin yang diajarkan oleh komunitas tersebut, gitu ya. Selain itu, misalnya kalau ada pelecehan seksual oleh pemimpinnya terhadap jemaatnya, ketika anggotanya mencari keadilan, anggota komunitas tersebut bukannya membantu korbannya untuk mencari keadilan, tetapi justru memihak pemimpinnya. Ikut menghakimi korbannya, ikut mengancam korbannya, ikut mengucilkan korbannya, berdiri di belakang pemimpinnya untuk menghukum jemaatnya tersebut, gitu. Nah, tentu teman-teman kan bisa lihat kondisi seperti ini itu kan bisa menyebabkan sakit yang luar biasa secara fisik maupun secara psikologis yang membuat penderitanya yang awalnya mencari komunitas tersebut, mencari nilai-nilai keagamaan dari komunitas tersebut untuk memperbaiki hidup dia, untuk menjadi sandaran hidup dia, tetapi dia justru mendapatkan sebaliknya, mendapatkan penghakiman, mendapatkan pengucilan, mendapatkan hukuman. Tentu saja ini menyebabkan trauma yang luar biasa. Nah, disitulah religious trauma itu terbentuk. Dan kemudian membuat dia bersikap skeptis atau tidak percaya lagi dengan hal-hal yang berbau dengan keagamaan atau spiritual. Oh ya, satu lagi ya teman-teman, trauma ini juga bisa terbentuk melalui hal-hal kecil. Jadi tidak selalu kasus-kasusnya itu besar teman-teman. Jadi bisa saja di dalam komunitas tersebut itu ada penyimpangan-penyimpangan yang kecil teman-teman, yang kelihatan tidak terlalu penting, tetapi ketika itu terjadi terus secara kontinu, kemudian terakumulasi, dan itu bisa juga bikin orang yang mengalami hal tersebut mengalami trauma. Misalnya penyimpangan-penyimpangan keuangan yang kecil-kecil, atau pelanggaran-pelanggaran kecil norma yang diajarkan di komunitas tersebut, gitu ya. Hal-hal yang terjadi terus-menerus membuat orang yang melihat hal tersebut semakin lama kemudian semakin kehilangan kepercayaan. Ini juga bisa menyebabkan seseorang mengalami religious trauma. Nah, ini adalah gambaran proses terbentuknya religious trauma pada seseorang. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.